Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah atau kedudukan sunnah Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di Al-Mabhathur Rabi', bab yang keempat, pembahasan yang keempat yang berjudul Bayanu Syarafi Ilmil Hadith wa Makanatul Muhaddithina fil Ummah. Bab yang keempat, penjelasan tentang kemuliaan ilmu hadith dan kedudukan para ahli hadith di tengah umat. Nah, di dalam bab yang keempat ini ada dua pembahasan subbab. Yang pertama tadi bayanu syarafi ilmil hadith, penjelasan tentang kemuliaan ilmu hadith, dan yang kedua, subbab yang kedua, makanatul muhaddithin fil ummah, ya, kedudukan para ahli hadith di tengah umat. Tapi langsung saja masuk ke subbab yang pertama, bayanu syarafi ilmil hadith, penjelasan tentang kemuliaan ilmu hadis. Qala Syekh hafizahullah, berkata Syekh hafizahullah, "I'lam waffaqakallah." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau taufik. Ya, di halaman 71 dari buku panduan. Anna ilmal hadis asyraful ulumi ba'dal ilmi bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ilmu hadis adalah ilmu yang paling mulia setelah ilmu Al-Quran. Ya, ilmu hadis adalah cabang ilmu yang mulia setelah ilmu Al-Quran. Kenapa dikatakan ilmu hadis adalah ilmu yang paling mulia? Karena kemuliaan suatu ilmu itu ditinjau dari kandungan ilmu yang dipelajari di situ. Makanya ilmu yang paling mulia dari cabang-cabang agama juga, dari pembagian yang lain, itu adalah ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan usuluddin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, walamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ketahuilah bahwasanya ilmu tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama, tentang akidah, itu adalah cabang ilmu yang paling mulia, dikarenakan kemuliaan suatu ilmu itu berkaitan dengan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ya, nah kalau kita lihat ilmu akidah, dipelajari di situ tentang al-asma was sifat, dipelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, dipelajari tentang rukun-rukun iman yang 6,
Ya, maka pantas ilmu akidah menjadi ilmu yang paling mulia. Nah, ini dilihat dari cabang ilmu kalau dibandingkan antara ilmu akidah dengan ilmu fikih misalnya. Ya, makanya ilmu akidah itu disebut sebagai al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Sedangkan ilmu fikih, ilmu ibadah, hukum-hukum syariat itu disebut dengan al-fiqhul asghar, fikih yang kecil. Baik, kembali ke sini. Ilmu hadis adalah ilmu yang mulia setelah Al-Qur'anul Karim. Idil ahkamu mabniyatun alaihi, dikarenakan hukum-hukum syariat itu dibangun di atas ilmu hadis ini, di atas hadis Nabi SAW. Ya, karena kita tahu sumber hukum di dalam agama kita adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW, kemudian ijma'. Wa mustambatatun au mustambitatun minhu, dan juga hukum-hukum syariat itu disimpulkan dari ilmu hadis ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala syarrafa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memuliakan Nabi SAW dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najm kata Allah, dan tidaklah yang dia ucapkan itu dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa alfadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la budda laha minan naqli, dan ucapan-ucapan Nabi SAW itu harus dinukilkan, maksudnya harus diriwayatkan. Ya, karena kita di zaman sekarang tidak bertemu dengan Nabi. Ya, generasi kaum muslimin setelah Nabi SAW, mereka tidak berjumpa dengan Nabi. Maka mau nggak mau ucapan Nabi SAW itu harus dinukilkan, harus diriwayatkan. Wala tu'raf sihhatuha illa bil isnadis sahih. Nah, ketika diriwayatkan hadis-hadis ini, maka tidak diketahui apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu benar dari Nabi SAW, kecuali dengan cara melihat mata rantai yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, karena kata para ulama ahli hadis, ya, isnad atau mata rantai periwayatan ini adalah perkara yang menjadi penjagaan Allah terhadap agama ini. Ya, seandainya tidak ada mata rantai ini, kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena mata rantai periwayatan ini, maka setiap orang akan berucap semaunya dia. Ya, setiap dia butuh sesuatu untuk supaya dilegalkan, maka dia akan berucap hadis di situ. Nabi SAW bersabda bla 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 bla, ngarang-ngarang dewe. Dan itu yang terjadi di zaman dahulu. Ya, munculnya hadis-hadis palsu itu karena ada orang-orang yang ingin melegalkan suatu perbuatan sehingga dimunculkan hadis-hadis palsu tersebut. Atau untuk mendukung penguasa. Ketika pemimpin punya kebijakan, maka dia memanggil para pembuat hadis ini supaya dibuatkan hadis-hadis palsu untuk melegalkan kebijakan-kebijakan penguasa tersebut. Ya, maka betapa besar jasa para ulama hadis yang mereka meneliti para periwayat hadis tersebut supaya terjaga agama ini. Ya, supaya terjaga syariat ini. Ya. Memang dahulu di zaman para salaf, ya, di zaman sahabat Nabi SAW, ketika ada orang mengatakan qala Rasulullah SAW, mereka langsung menerima hadisnya. Nggak pakai ditanya, kau dapat ini dari siapa, nggak pakai. Ya, kata Imam Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, dahulu kita tidak bertanya, lam yas'alu anil isnad. Dahulu para salaf, mereka tidak bertanya tentang sanad periwayatan hadis. Falamma waqa'atil fitan, tapi ketika muncul fitnah, maksudnya fitnah di sini adalah muncul kebid'ahan. Ya, muncul orang-orang yang membawa penyimpangan-penyimpangan. Maka kata beliau, ketika ada yang membawakan hadis, mereka langsung berucap, sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa perawi kalian? Siapa perawi? Kau dapat dari mana hadis ini? Oleh tekon hadis ini, sebutkan. Wa yundhar ila ahli sunnah
fayukhad hadithuhum. Maka ketika dicek, kalau yang meriwayatkan itu adalah ahlu sunnah, yakni orang-orang yang berada di atas pemahaman yang benar, maka diambil hadisnya. Wa yunzar ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Tapi ketika dilihat bahwa yang meriwayatkan ini adalah orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan, punya bid'ah-bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Maka para ulama ahli hadis, mereka ketika mensahihkan suatu hadis atau ketika mendhaifkan suatu hadis, mau nggak mau mereka harus menghibah para perawi-perawi itu. Mereka harus menyebutkan cacat-cacat para perawi-perawi tersebut. Ya, ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ya, ini ghibah yang diperbolehkan. Makanya antum ketika belajar ilmu al-jarh wa ta'dil, ya salah satu cabang ilmu hadis, ketika diteliti bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh fulan, maka fulan ini punya sejarahnya, punya biografinya mereka para ulama ini. Dia hidup tahun berapa, di negeri mana, berguru kepada siapa, kemudian meriwayatkan hadis kepada siapa, dan bagaimana penilaian para ulama di zaman tersebut terhadap fulan ini. Ternyata penilaian para ulama misalnya huwa kadzab. Ya, fulan ini seorang pendusta. Penilaiannya seperti itu. Tapi ini ghibah bukan? Ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan. Disebutkan cacatnya huwa kadzab. Ya, fulan ini pendusta. Maka status hadisnya jadi apa? Jadi dhaif. Ya, ketika dilihat lagi ternyata fulan ini su'ul hifdzi. Hafalannya jelek. Ya, suka lupa. Itu aib. Ya, disebutkan dalam ilmu hadis ini. Sehingga ketika ada seorang perawi yang su'ul hifdzi, hafalannya buruk, suka lupa, maka status hadisnya menjadi dhaif juga. Ya, itu para ulama mereka meneliti para perawi-perawi hadis tersebut supaya agama ini terjaga. Ya, beda kalau antum lihat di agama sebelah, agama Nasrani misalnya. Agama Nasrani mereka berpegang dengan, ya kalau yang mainstream ya, Nasrani yang mainstream berpegang dengan 4 Injil. Ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, Injil ini menurut keyakinannya mereka bukan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan. Kalau kita, akidah kita, Injil itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasrani nggak memahami demikian. Injil itu adalah catatan sejarah tentang Nabi Isa atau menurut mereka Yesus yang ditulis oleh orang-orang tersebut. Yang ditulis oleh Matius, yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, sebenarnya ada yang lain, ada Injil Thomas, ada Injil Maria, ada Injil Barnabas, tapi semua nggak diakui. Ya, yang diakui sama kebanyakan Nasoro 4 ini. Nah, mereka sendiri mengakui bahwa 4 orang ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka bukan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa. Tidak hidup di zaman Yesus. Terus dari mana mereka mendapatkan kisah sirahnya Yesus? Tuh ya, kedudukannya sama seperti sirah itu. Injil ini kedudukannya sama seperti sirah. Nggak sama seperti Al-Quran. Ya, itu tulisannya Yohanes, tulisannya Lukas itu. Mereka dapat dari mana itu? Padahal mereka bukan orang yang hidup di zamannya Yesus itu. Mereka tidak melihat langsung Yesus itu. Di sini tidak ada mata rantai periwayatan. Nggak ada mata rantai periwayatan. Sehingga kalau dituduh misalnya, ya memang dituduh bahwasanya mereka ngarang-ngarang sirah sendiri, mereka ngarang-ngarang sejarah sendiri. Boleh nggak? Boleh, karena mereka bukan saksi hidup. Ya, beda dengan kita. Ya, kita memiliki mata rantai periwayatan. Masing-masing perawi itu ada biografinya sendiri-sendiri. Dicatat oleh para ulama, direkam oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini terjaganya agama Islam. Karena Allah Azza wa Jalla sudah berjanji dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya.
Ya, Al-Quran di situ bukan hanya dipahami Al-Quran saja, tapi juga hadis yang merupakan penjelas, penafsir dari Al-Quran itu. Kemudian kata Syekh, wasihhatu fil isnad la tu'raf illa bi riwayati thiqati 'anil thiqah wal 'adli 'anil 'adli. Dan kesahihan suatu sanad, mata rantai periwayatan, tidaklah diketahui kecuali dengan yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Ya, dan orang-orang yang adil, kredibel. Ya, orang-orang yang amanah dalam menyampaikan agama. Makanya penilaian terhadap perawi hadis itu baru dimulai ketika level tabi'in. Baru di situ para ulama menilai dia ini bagaimana, apakah dia orang yang pelupa, apakah dia ini sirahnya dilihat. Tapi kalau sudah masuk sahabat, nggak ada penilaian dari para ulama, karena semua sahabat udul, semua sahabat fiqah. Ya, Anda tidak akan mendapati ketika para ulama hadis membicarakan tentang para perawi, maka mereka mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 10 sahabat yang fiqah. Itu nggak ada. Ya, bahasa dari para ahli hadis nggak ada. Karena ketika sudah disebutkan sahabat, maka pasti apa? Fiqah. Nggak perlu ada tambahan 10 sahabat yang fiqah. Seakan-akan ada sahabat yang nggak fiqah. Ya, ini terlontar dari seorang dai yang ketika dia menolak tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan bahwasanya saya meyakini hadis tersebut. Cuman pemahaman saya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman antum, katanya. Karena kata dia, kalau antum memahami Allah turun, ya, maka berarti turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Nah, ini nggak layak bagi Allah. Ini jisim. Allah menempat, katanya dia. Ya. Bagaimana saya dituduh menolak hadis tentang turunnya Allah? Padahal hadis ini, kata dia, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat yang fiqh. Ya. Ini nggak ada kalimat seperti itu terlontar dari seorang ulama ahli hadis, nggak ada. Ketika sudah disebutkan sahabat, maka pasti fiqh. Ya. Wa minan nususid dala ala syarafi ilmil hadis, dan di antara nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu hadis, yang pertama firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambil. Dan apa-apa yang Rasul larang kepada kalian, maka tinggalkan, jauhkan diri kalian darinya. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato, dan seterusnya. Ya, al-mutafallijat lil husni al-mutaghayyirat khalqallah. Itu wanita-wanita yang merenggangkan, merapatkan giginya, meratakan giginya untuk kecantikan, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknatnya. Maka ketika itu ada seorang wanita yang bernama Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'ul Qur'an. Ummu Ya'qub ini adalah seorang wanita yang rajin membaca Al-Qur'an. Ya, dia orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Fa'atathu faqalat. Maka Ummu Ya'qub ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seraya mengatakan, "Ma hadithun ma hadith balaghani anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat." Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar bahwasanya kau meriwayatkan suatu hadis di mana di situ kau melaknat wanita-wanita yang ditato dan wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Jadi bukan cuma yang yang bertato saja yang dilaknat, yang nato juga kena laknat juga.
Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Mali la al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah." Ya, gimana saya enggak mau melaknat? Lah wong yang melaknat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, larangan ini ada di dalam Al-Qur'an. Maka wanita ini heran. Faqalatil mar'ah laqad qara'tu ma baina lawhil mushaf fama wajadtuhu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya sudah membaca mushaf, membaca Al-Quran dari cover pertama sampai burine, teko ngarep sampai buri. Aku tidak pernah mendapati ada laknat bagi orang-orang yang mentatu di dalam Al-Quran itu. Nggak ada. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kau memang benar-benar teliti membaca Al-Quran, nemu kau ayatnya. Ya, kau pasti menemukan ayatnya. Kurang teliti, wocon mana? Maka qala Allah azza wa jalla, barulah Abdullah bin Mas'ud membawakan firman Allah tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, maksudnya hadis, maka ambil. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Berarti larangan mentato itu juga ada di dalam Al-Quran. Ini dalilnya. Ya, maka ada, ini bantahan juga buat orang-orang Quraniyun, ya, ingkarus sunnah, yang mereka katanya hanya cukup berpegang dengan Quran saja. Ya, karena qat'i Quran itu katanya. Quran itu absolut kebenarannya. Kalau hadis kata mereka relatif. Ada yang sahih, ya, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya, yang sahih juga ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ya, itu pun juga para ulama khilaf. Ada yang mensahihkan hadis ini, tapi ulama lain mendhaifkannya. Kebenarannya itu relatif kata dia, kata mereka. Maka cukup bagi kita berpegang dengan Al-Quran saja. Kalau hadis itu sesuai dengan Al-Quran, ada di dalam Al-Quran, maka kita ambil hadisnya. Tapi kalau ada hadis yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita nggak mengambil hadis itu. Ya, ini kita dapati ada orang-orang seperti ini. Mereka menolak, diantaranya mengimani tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman. Kenapa? Ada nggak di dalam Al-Quran Dajjal? Hah? Ada nggak dalam Al-Quran disebutkan Ad-Dajjal? Hah? Nggak ada. Adanya di mana? Hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW. Idza sami'tum bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'u. Barang siapa di antara kalian yang mendengar tentang keluarnya dajjal, maka hendaklah dia menghindar semampu dia. Adanya di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an enggak ada. Maka ini orang-orang Qur'aniyun ini mereka enggak mau mengimaninya karena enggak disinggung di dalam Al-Qur'an. Ya, maka ini keyakinan yang batil. Karena seandainya mereka berpegang dengan Al-Quran, maka Al-Quran memerintahkan untuk mengambil hadis. Ya, mengambil hadis Nabi SAW. Ini insya Allah kalau ada cukup waktunya kita bawakan tentang pentingnya hadis terhadap Al-Quran. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan Al-Quran, innal Qur'an ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran membutuhkan hadis, lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Ya, nanti dengan beberapa alasan. Karena Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipahami, nggak akan mungkin bisa diamalkan kecuali dengan hadis. Ya, ini akan kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah. Kemudian kata Syekh, wa innama yusilu ila dzalik wa yu'rafu bitatallub war riwayah wal ba'thi wat tanqiri anhu wat tashihi lahu. Ya, dan hadis tersebut itu baru bisa diketahui kesahihannya ya dengan cara diteliti riwayat-riwayatnya. Kemudian al-ba'ts ditelaah, ya, wat tanqir digali maknanya, wat tashih kemudian baru disahihkan. Tapi itu dalil yang pertama tentang kemuliaan ilmu hadis. Bahwasanya ilmu hadis Allah perintahkan untuk diambil di dalam Al-Quran.
Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk kita mengambil hadis. Kemudian yang kedua, di antara dalilnya kemuliaan ilmu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad khallaftu fikum syai'ain lan tadillu abadan ma akhadtum bihima wa amiltum fihima." Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini dan mengamalkan dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, maksudnya hadisku. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan keduanya tidak akan terpisahkan sampai mendatangi aku di telagaku kelak. Ya, maksudnya yang berpegang dengan dua hal ini, maka dia akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Akhrajahu Malik wal Hakim. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Malik dan Al-Hakim. Orang-orang Syiah berusaha untuk mendhaifkan hadis ini dengan membenturkan hadis dari Zaid bin Arqam, di mana Nabi SAW mengatakan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Di mana Nabi SAW meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah kitab Allah wa hatha fit tamassuk. Nabi menekankan kepada para sahabat untuk berpegang dengan kitabullah ini. Nah, yang kedua adalah ahlul bait, ya, keturunan Nabi, keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan tadi, aku peringatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah tentang hak-hak ahlul bait. Nabi ucapkan 3 kali. Maka kata para ulama, yang benar adalah hadis ini, karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan yang tadi saya baca itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam Mustadraknya, dan diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta'nya. Baik, ini untuk membatalkan hadis. Orang-orang Syiah menggunakan syubhat seperti ini untuk membatalkan hadis, karena menurut mereka hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Para sahabat, bukan cuma Abu Hurairah, para sahabat. Nah, notabene para sahabat hampir keseluruhannya diapakan sama orang-orang Syiah? Dikafirkan. Ya, maka dibantah oleh para ulama. Ini dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertama dari hadits Zaid bin Arqam tadi, Nabi meninggalkan, memperingatkan dua perkara, kitabullah dan juga ahlul bait. Itu kalau dilihat konteksnya adalah ketika sebagian sahabat ada ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib, ya, ada satu kisah di mana Ali bin Abi Thalib mengambil ghanimah langsung. Ya, Ali mengambil ghanimah langsung. Ya, padahal seharusnya diberikan kepada Nabi SAW dulu. Mentang-mentang Ali punya jatah ghanimah, langsung diambil sama Ali bin Abi Thalib. Maka sebagian sahabat ada ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka diperingatkan sama Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk ahlul bait. Ya, yang mana kecintaan kalian kepadaku mewajibkan kalian untuk cinta kepada ahlul bait. Dan tidak ada kata-kata Nabi SAW untuk berpegang dengan ahlul bait. Yang disuruh Nabi berpegang, Nabi menyuruh untuk berpegang adalah yang pertama tadi, apa? Kitabullah. Ya, kata Zaid bin Arqam, ya, kata perawi, wahatha fit tamassuk. Nabi menganjurkan untuk berpegang dengan kitabullah itu. Tapi kalau ahlul bait, Nabi cuma memperingatkan agar bertakwa kepada Allah, menjaga hak-hak ahlul bait. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, yakni ucapan seorang tabi'in yang bernama Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wa kana Az-Zuhri yaqul, Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, al-haditsu dzakarun yuhibbuhu dzukurur rijal. Ya, hadis itu adalah zakar. Maksudnya ilmu hadis itu adalah sifat maskulin, jantan. Yuhibbuhu dzukurur rijal, di mana lelaki-lelaki yang jantan, lelaki-lelaki yang maskulin, mereka pasti condong cinta kepada ilmu hadis ini.
Ya, apa maksudnya? Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Ya, resikonya sangat berat sekali. Ya, dan kita tahu cabang ilmu hadis ini adalah ilmu yang berat sekali. Makanya banyak di antara mungkin kawan-kawan kita kuliah di Madinah misalnya, itu kuliah hadis jarang diminati. Ya, jarang, bukan tidak ada yang peminatnya, jarang diminati. Kenapa? Karena saking beratnya. Ya, di mana menghafal hadis, kemudian perawi-perawi hadis beserta sanadnya, ya, kemudian mempelajari tahun-tahun dari perawi-perawi tersebut. Tapi ilmu hadis ini bagi seorang yang memang memiliki kecerdasan, dia suka. Diibaratkan oleh Az-Zuhri, ibarat seperti maskulin, seperti seorang laki-laki. Jika dibandingkan dengan wanita, maka akal siapa yang lebih sempurna? Laki-laki. Makanya Nabi berkata tentang wanita, Nabi sifatkan wanita dengan naqisatu aqlin. Wanita itu adalah kurang akalnya. Karena jika dibandingkan dengan laki-laki, maka lebih sempurna laki-laki. Ya, makanya ilmu hadis ini disifati dengan maskulin. Karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cemerlang akalnya, dia pasti cinta dengan ilmu hadis, dia pasti telaten istilahnya belajar ilmu hadis ini. Nah, kemudian yang keempat, waqala Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad, berkata Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad, man talaba hadzal haditha faqad talaba a'la umurid dunya, fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka sungguh dia telah mempelajari perkara yang paling tinggi dalam dunia ini. Ya, sungguh dia telah mempelajari sesuatu yang paling tinggi tingkatannya dalam dunia ini. Maka kalau dia belajar sesuatu yang paling tinggi, wajar kalau dia menjadi manusia yang terbaik di antara semua manusia. Ya, cuman ini vonis secara umum ya. Jangan terus kalau antum misalnya belajar ilmu hadis, kemudian antum merasa paling, jangan. Ini vonis secara umum. Ya, jangan kegeeran kalau misalnya kita belajar ilmu hadis, maka kita menjadi orang yang paling mulia, sok paling terbaik di antara manusia. Tidak. Belum tentu, bukan tidak. Kata Syekh, wa syarafu ilmil hadis ala ghairihi minal ulum bi umurin minha. Kemuliaan ilmu hadis jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain itu dilihat dari beberapa perkara. Dilihat dari beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, annal haditha kalamu asyrafil khalqi. Wa man utiya jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam fakalamuhu asyraful kalim wa afdaluhu wa ajma'ul hikami wa akmaluha. Ilmu hadis itu yang dipelajari adalah ucapan manusia yang paling mulia, yang mana dia diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat namun padat isinya. Ya, Nabi SAW mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya Nabi mengatakan, wa utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim, kalimat yang singkat namun padat isinya. Ya, makanya para ulama ketika mensyarah hadis, maka syarahnya itu panjang-panjang. Faedah yang didapatkan dari hadis Nabi, meskipun hadisnya singkat, namun faedah yang diambil, dipetik dari situ panjang sekali, banyak. Ya, seperti yang disampaikan oleh para ulama, hadis Nabi SAW, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Singkat hadisnya. Tapi para ulama mendapati puluhan bahkan ratusan faedah dari hadis yang singkat ini. Ya, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Ya, Nabi kalau ngomong singkat tapi padat maknanya, disyarah itu panjang. Ya, beda sama kita. Ya, kalau kita ngomongnya panjang, gak ono faedah sama sekali. Nah, maka Nabi diberi jawami'ul kalim. Maka ucapan Nabi adalah ucapan yang paling mulia, ucapan yang paling afdol, dan dia mencakup banyak hikmah-hikmah. Ya, banyak pelajaran-pelajaran
dan sesempurna-sempurnanya ucapan adalah hadis Nabi SAW. Ya, makanya nggak ada istilahnya hadis Nabi itu kok kalimatnya kasar, ya nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Itu kalau dibandingkan dengan kita yang ngomong. Ya, seperti misalnya Nabi SAW ketika mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Maka kita katakan itu ucapan yang baik atau buruk? Kok pakai ragu jamaah? Nabi yang ngomong. Itu ucapan yang baik. Ya, itu ucapan yang mulia, ucapan yang berakhlak. Ya, karena semua yang keluar dari lisan Nabi adalah syaraf, kemuliaan, kebaikan. Ya, tidak ada ucapan buruk yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana buruk? Allah memuji akhlak Nabi di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, kemuliaan ilmu hadis jika dibandingkan yang lain, anna ahkama syariah mabniyatun 'alal kitabi was sunnah. Wa ghalibal ahkami bayanaha wa tafsilaha fis sunnah. Hukum-hukum syariat itu dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Ya, kebanyakan hukum-hukum syariat, penjelasan-penjelasan dan rincian-rinciannya itu ada di dalam hadis. Nah, di sini kita baru tadi seperti yang kita janjikan menjelaskan tentang betapa krusialnya fungsi hadis terhadap sunnah. Tanpa hadis kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Fungsi hadis terhadap sunnah, bukan fungsi hadis terhadap Quran. Yang pertama, hadis fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Ini fungsi yang pertama, hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Ini nanti yang pertama dibagi lagi menjadi 4. Tapi nanti saja. Kemudian yang kedua, hadis itu fungsinya adalah untuk menguatkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, untuk menguatkan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hadis fungsinya adalah untuk menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Menasakh istilahnya. Itu bisa dengan hadis. Dan yang keempat, hadis fungsinya adalah mendatangkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, hadis fungsinya menjelaskan Al-Quran. Ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama disebut oleh para ulama dengan tafsilul mujmal, yaitu memperinci makna Al-Quran yang masih wungkul. Wungkul apa wungkul? Hah? Bukan utuh. Ya, kalau saya ibaratkan ini si wungkul, kemudian dipecah. Nah, gitu. Ya. Karena kalau wungkul gini, kita nggak tahu dalamnya apa. Ya, ketika dipecah, baru kita tahu rincian-rinciannya, pretelan-pretelannya ini apa saja baru tahu. Ya. Kayak apa misalnya? Hah? Enggak, bukan. Barang. Kayak barang apa misalnya? Hah? Es batu apa dipecah di sini? Wis ngono tok. Hah? Kelapa, ya. Kita nggak tahu kelapa. Ya, ini apa namanya? Kopi. Benar. Ya, ini isinya apa? Bagaimana airnya banyak apa enggaknya? Maka dipecah dulu, baru tahu. Oh, ternyata isinya seperti itu. Seperti misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ya, as-sholah itu sesuatu yang wungkul tadi. Nggak tahu kita bagaimana rincian sholatnya, gerakan-gerakan sholat bagaimana, rukun-rukun sholat apa, syarat-syarat sholat apa, sunnah-sunnah sholat apa, nggak tahu. Datang hadis baru memperinci sholat tadi, mulai takbir sampai salam diperinci oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Di dalam Quran ada nggak perincian sholat? Nggak ada. Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, datang hadis seperti Nabi mengatakan kepada orang yang sholatnya acak-acakan, musi'us sholah.
Ya, kata Nabi, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah. Kalau kau mau melaksanakan salat, maka hadapkan dirimu ke kiblat. Ya, tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai tumakninah rukuknya. Dan seterusnya. Diperinci, dipreteli sama Nabi sampai salam. Ya, ini yang pertama, apa namanya tadi? Tafsilu al-mujmal. Kemudian yang kedua, yang B, taudihul muskil. Ya, taudih al-muskil. Hadis itu fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an yang masih ngeblur. Masih samar-samar. Ya, datang hadis langsung padang. Baik, contoh misalnya Allah mengatakan tentang batas waktu sahur. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Dan seterusnya. Kata Allah, makan dan minumlah kalian. Ya, nek sahur, makan dan minumlah kalian. Sampai jelas, nah di sini, sampai jelas benang hitam antara benang hitam dengan benang putih dari fajar. Allah sebutkan dengan kata-kata benang, al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Nah, ini samar-samar ini. Benang apa? Benang jahit, benang senar apa? Ya kan? Samar-samar. Maka datang hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud benang hitam dan benang putih adalah bayadun nahar wasawadul lail. Ya, benang hitam dan benang putih artinya adalah terangnya siang atau terangnya cahaya matahari dan gelapnya malam. Nah, baru ketok, baru mudeng. Ya. Kemudian yang C, 1C. Fungsi Al-Quran, fungsi sunnah terhadap hadis menjelaskan Al-Quran yaitu takhsisul am, mengkhususkan makna Al-Quran yang masih umum. Ya, mengkhususkan makna Al-Quran yang masih umum. Maksudnya Al-Quran memberikan lafal yang umum sehingga datang hadis mengkhususkan yang umum tadi ini. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Perhatikan, syarat orang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Berarti gak oleh berbuat zalim. Tuh berat sahabat itu. Iya, mereka sampai datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang gak pernah mendolimi dirinya sendiri, gak pernah berbuat dosa? Karena kullu bani Adam khata'. Sehingga kalau kita berbuat zalim, maka gak mungkin dong kita menjadi orang yang beriman. Karena syarat orang beriman gak boleh berbuat zalim. Nah, zalim ini bermakna umum. Bisa zalim kepada Allah, bisa zalim kepada orang lain, bisa zalim kepada diri sendiri. Nah, ini zalim yang mana ini? Ya kan? Maka datang hadis mengkhususkan bahwa zalim yang dimaksud dalam ayat tadi cuma satu jenis zalim saja. Apa itu? Syirik kepada Allah, yaitu berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi mengatakan innama huwa syirk. Yang dimaksud zalim di situ hanya syirik. Maka benar, orang yang beriman adalah yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian Nabi membawakan firman Allah Azza wa Jalla, ucapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Allah menyebut syirik itu zalim. Berarti kalau ada orang yang mendolimi orang lain atau dia mendolimi dirinya sendiri berbuat maksiat, masih mukmin enggak? Masih mukmin. Ya, tapi kalau sudah berbuat syirik, sudah bukan mukmin lagi. Kemudian yang C, 1C, 1D, ya berarti antum ngikuti.
Yang satu D yaitu taqyidul mutlak. Ya, taqyid mutlak. Mengikat yang masih berceceran. Ya, mengikat makna yang masih mutlak. Mutlak ini free, masih bebas maknanya. Ya, bingung contohnya aja. Jadi kalau definisi itu bingung. Kalau dikasih contoh, baru langsung mudeng. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Sesungguhnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Baik, namanya aliyat, tangan. Dalam bahasa Arab itu kalau dimutlakkan tangan berlaku mulai ujung sini sampai bahu sini, sampai lengan sini. Ya, ini namanya masih mutlak. Terus tangan sebelah mana yang dipotong itu kalau pencuri itu? Ingat ya, yang memotong siapa? Ulil amri, penguasa. Jangan nangkep maling sendiri, motong-motong sendiri, jangan. Dolim. Ya, maka mana yang dipotong? Tahu dari mana kalau pergelangan? Hadis. Ya, datang dalam riwayat, kata para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yada sariqin 'anil mafsil. Dahulu Nabi SAW pernah memotong tangan pencuri pada pergelangannya. Tuh, hadis datang untuk mengikat yang masih melebar tadi. Ya, tangan sih lebar, sih luas. Maka datang hadis mengikat hanya ini saja yang dimaksud. Tapi yang kedua, hadis menguatkan Al-Quran. Nah, ini banyak. Seperti misalnya Al-Quran menyebutkan tentang rukun iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, disebutkan cuma 5 rukun iman. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Mana iman kepada takdir? Include di mana? Iman kepada Allah. Karena al-qadar fi'lullah. Takdir itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di iman kepada Allah. Cuman sama ini diperinci sama para ulama. Karena memang pembahasan takdir ini lebih rinci dan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah takdir. Datang hadis menguatkan rukun iman itu, yaitu hadis Jibril misalnya. Ya kan? Nabi ditanya sama Jibril, "Akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Kemudian yang ketiga, hadis menghapus menasakh hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti hukum waris. Ya, wasiat kepada ahli waris. Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut. Intaraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Kalau salah seorang di antara kalian diwajibkan, apabila salah seorang di antara kalian kedatangan mati, maka hendaklah dia berwasiat. Kalau dia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Orang tua dan karib kerabat ini masuk ahli waris. Seharusnya yang dapat wasiat, harta wasiat itu adalah yang non ahli waris. Seperti orang misalnya mau meninggal, nanti kalau saya meninggal, tolong sekian harta saya dikasih sama tetangga. Tetangganya ahli waris bukan? Bukan. Maka ini namanya wasiat. Boleh diberikan kepada tetangga sepanjang tidak melebihi 1/3 dari hartanya. Datang hadis Nabi SAW membatalkan tadi, menasakh. Nabi mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith." Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang punya hak, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris sudah ditentukan hitungannya dalam surat An-Nisa. Ya, sudah ditentukan rinciannya dalam surat An-Nisa.
Yang terakhir, ya sebelum kita tutup, hadis Nabi bisa mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh seperti Dajjal tadi. Ya, ada nggak disebut di dalam Al-Quran Dajjal? Nggak ada. Maka datang hadis Nabi SAW dengan sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka wajib diimani. Ya, atau dalam masalah hukum misalnya tentang perintah ya untuk berjenggot, larangan isbal misalnya, ada di dalam Al-Quran. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud ada tadi. Surat apa tadi? Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ada di dalam Al-Quran. Ya, tapi umum ininya, redaksinya. Ya, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.